Assalamualaikum, hai semuanya, welcome to our video. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semester 3. Nah, kami sendiri dari kelompok 8 dan di sini kami akan menjelaskan kepada kalian tentang statistika deskriptif. Nah, di video ini akan dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah pengantar statistika deskriptif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tia. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai data-data yang akan dijelaskan oleh Azima. Untuk part ketiga ada distribusi frekuensi dan bagian ini akan dijelaskan oleh Nesa. Yang keempat adalah tendensi sentral yang akan dijelaskan oleh Tia J. Dan terakhir ada variabilitas yang akan dijelaskan oleh Isnania. Nah, aku mau bertanya nih kepada viewers, kira-kira apakah kalian sudah tahu tentang apa itu statistika? Atau bahkan apakah kalian sudah tahu tentang psikologi? Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita masuk ke part pertama. Jadi teman-teman, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tapi bukankah jiwa itu tidak berbentuk? Maka dari itu kita memerlukan perantara untuk kita pelajari dalam ilmu ini, yakni adalah perilaku. Jadi perilaku itu adalah manifestasi dari jiwa seseorang. Dan akhirnya psikologi dapat diartikan menjadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Statistika adalah metode kuantitatif yang pastinya bisa membantu kita untuk memahami berbagai gejala atau fenomena dalam bentuk data-data atau kumpulan data-data. Nah, mungkin seperti itu teman-teman penjelasan singkatnya. Terus, kira-kira apa ya hubungan antara psikologi dan statistika? Nah, teman-teman, tentunya ada dong peran statistika dalam psikologi. Nah, biasanya antara statistika dan psikologi, hal yang terkait adalah penelitian. Jadi, penelitian dalam bidang psikologi maupun bidang lainnya akan melibatkan proses pengumpulan informasi dalam usahanya untuk memahami perilaku manusia. Contohnya nih, untuk mengetahui apakah ada kekerasan dari televisi memiliki efek pada perilaku anak-anak. Nah, peneliti tentu perlu untuk mengumpulkan berbagai macam informasi terkait perilaku anak-anak tersebut yang tentunya berkaitan dengan tayangan kekerasan di televisi. Jadi, kumpulan informasi seperti nilai IQ, skor kepribadian, nilai waktu reaksi, dan sebagainya yang terkumpul umumnya dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan peranan statistika untuk membantu para peneliti untuk memahami informasi-informasi tersebut. Nah, jadi dalam prosedur statistika dapat membantu dan memastikan bahwa informasi atau data yang didapat melalui pengamatan disajikan dan diinterpretasikan dengan akurat dan informatif. Dalam istilah yang agak dibesar-besarkan, statistik akan membantu peneliti menghasilkan keteraturan dari kekacauan. Selain itu, statistik juga menyediakan seperangkat teknik standar dan dasar yang akan diakui dan dipahami seluruh komunitas ilmiah, sehingga metode statistik yang digunakan oleh salah satu peneliti juga akan dipahami oleh peneliti yang lain yang secara akurat dapat menafsirkan analisis statistik yang digunakan dan bagaimana analisis tersebut dilakukan dan apa yang ditandai oleh hasil yang didapatkan. Oke, itu dia penjelasan singkat tentang statistika deskriptif. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tanpa panjang lebar, on to the next clip. Let's go! Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan keterangan yang luas mengenai sesuatu. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan suatu keadaan. Samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Kemudian ada jenis-jenis data. Yang pertama, data berdasarkan cara mendapatkannya. Ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini adalah data asli atau data baru yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Dan untuk memperoleh data primer, kita bisa melalui dengan
secara langsung. Kemudian untuk yang kedua yaitu data sekunder, data yang tersedia dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya dan data yang diperoleh melalui pihak lain, misalnya seperti perpustakaan, koran, atau majalah, makalah penelitian sebelumnya, dan banyak lagi. Kemudian untuk jenis data yang kedua yaitu jenis data berdasarkan sumbernya, ada data internal dan data eksternal. Data internal ini adalah data yang diperoleh secara internal dari suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi, misalnya informasi tentang jumlah karyawan, jumlah modal, dan jumlah produksi. Kemudian untuk data eksternal ini adalah data yang diperoleh dari luar organisasi yang menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, misalnya informasi tentang daya beli masyarakat dan perubahan kebiasaan mereka. Kemudian jenis data yang ketiga adalah jenis data berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif ini adalah data yang diekspresikan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Misalnya seperti kuesioner tentang tingkat kepuasan pelanggan dengan layanan perusahaan. Kemudian untuk data kuantitatif itu data yang dinyatakan sebagai angka, misalnya seperti harga saham, nilai pendapatan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Itu ada data cross-sectional dan data berkala. Jadi untuk data cross-sectional ini adalah data yang dikumpulkan hanya pada waktu-waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada waktu itu. Misalnya data penelitian kuesioner. Kemudian untuk data berkala itu adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu, misalnya pada data harga makanan. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap data dimasukkan ke dalam salah satu kelas tertentu atau pengelompokan data. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah yang acak atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi dengan tetap mempertahankan informasinya. Kemudian, istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. A. Kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertentu dalam tabel distribusi frekuensi, yang terdiri dari lower class, limit atau batas bawah kelas, dan upper class limit atau batas atas kelas. B. Boundaries atau tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya, dan upper class boundary atau batas atas kelas yang sebenarnya. Yang kedua, interval atau panjang kelas merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang ketiga, titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Kemudian, jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif adalah salah satu daftar yang memuat frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Kemudian, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dari atas adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Kemudian, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau dari bawah adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Kemudian yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Distribusi frekuensi kumulatif relatif
adalah jumlah frekuensi relatif dengan menggunakan persentase. Kemudian, penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar bila diperlukan. Yang kedua, menentukan range atau jangkauan, selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Misalkan, R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Kemudian yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Targus. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan jumlah data yang diobservasi. Yang keempat, menentukan interval kelas. I sama dengan R per K. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5 atau skala terkecil. Kemudian, tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5 atau skala terkecil. Kemudian, panjang interval kelas sama dengan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Yang keenam, menentukan titik tengahnya sama dengan 1/2 atau batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Yang kedelapan, menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan tali atau turus. Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Tujuan tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Ada 3 metode dalam pengukuran tendensi sentral, yakni mean, median, dan modus. Berarti biasanya diketahui sebagai ilmu hitung rata-rata. Rata-rata untuk populasi diidentifikasikan dalam huruf Yunani, yaitu MEU, dan rata-rata untuk sampel adalah M atau X. Ukuran tendensi sentral yang kedua yakni median, yakni skor yang membagi distribusi menjadi 2. Median sama dengan persentil ke-50. Ukuran tendensi sentral yang ketiga yakni modus atau mode. Modus adalah skor atau kategori yang paling besar dari frekuensi. Kata mode atau modus berarti gaya yang paling populer. Definisi statistik modus adalah skor yang paling sering terlihat dalam kelompok data atau skor yang paling sering muncul. Variabilitas adalah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari tendensi sentralnya dalam suatu distribusi yang menunjukkan seberapa banyak nilai-nilai variabel itu berbeda dari tendensi sentralnya, atau seberapa jauh nilai-nilai variabel itu menyimpang dari tendensi sentralnya, terutama pada mean atau rata-rata. Pengukuran variabilitas akan memberikan gambaran variasi, jangkauan, serta heterogenitas atau homogenitas dari pengukuran suatu kelompok data. Beberapa ukuran variabilitas yaitu yang pertama ada jangkauan total atau total range atau rentangan total atau range of measurement. Jangkauan total atau biasa disingkat JT atau rentangan dengan simbol R adalah jarak dari data dengan nilai terendah sampai nilai tertinggi. Pengukuran JT atau RT dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sederhana yaitu JT atau R sama dengan skor maksimum kurang skor minimum. Pengukuran JT atau R relatif mudah dan cepat dihitung, tapi tidak dapat diandalkan karena hanya berdasarkan nilai ekstrimnya saja. JT atau R mungkin memberikan gambaran yang salah tentang variabilitas, maka digunakan pengukuran jangkauan semi-interkuartil atau dengan simbol Q yang memberikan informasi lebih baik dari JT atau R. Yang kedua ada jangkauan semi-interkuartil atau Q. Jangkauan semi-interkuartil yang dilambangkan Q adalah distribusi data yang ditunjukkan dipotongnya di kedua ujungnya masing-masing.
sebanyak 25% yang terdapat di antara 3 titik, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengukuran jangkauan semi-interkuartil Q dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus berikut. Q sama dengan Q3 kurang Q1 per 2. Dengan keterangan Q1 adalah kuartil pertama, Q2 adalah median, Q3 adalah kuartil ketiga. Yang ketiga ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dapat diketahui dengan menggunakan rumus, yaitu jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1. Yang keempat ada simpangan rata-rata atau mean deviation atau MD. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari penyimpangan nilai-nilai variabel dari rata-rata kelompoknya. Dibandingkan dengan rentangan informasi yang didapat melalui MD lebih mantap sebagai ukuran variabilitas, karena ditentukan berdasarkan seluruh nilai yang ada dalam kelompoknya, bukan hanya berdasar pada nilai-nilai ekstrem saja. Pengukuran MD untuk data tidak berkelompok dapat dilakukan dengan menggunakan rumus MD sama dengan sigma X per N. MD adalah rata-rata simpangan, X adalah selisih X dari M dalam harga mutlak, dan N adalah jumlah frekuensi. Yang kelima ada simpangan baku atau standard deviation. SD adalah nilai tunggal yang mewakili semua perbedaan individual yang dihitung berdasarkan penyimpangan individu-individu dari nilai rata-rata mereka. SD memberikan informasi tentang posisi suatu skor dengan melihat penyimpangannya dari nilai rata-rata. SD adalah fungsi akar dari simpangan dari rata-rata atau sample variance atau S2. Rumus umum pengukuran simpang baku yaitu SD sama dengan theta A X kuadrat per N. Untuk pengukuran SD pada data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus SD sama dengan theta A F X kuadrat per N. Langkah-langkah perhitungan SD dengan data berkelompok yaitu hitung simpangan setiap skor dari nilai rata-rata. Kedua ada kuadratkan semua simpangan. Yang ketiga ada jumlahkan semua X kuadrat. Jika data dalam distribusi frekuensi dikalikan X kuadrat dengan F baru dijumlahkan dengan S.